siang hari ini? Sudah. Ada yang merasa lapar? Saya. Nanti kalau lapar pas Belikan istirahat. ya. Lapar. Lapar terus makan ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, akan saya beri kalian sedikit penguat atau sedikit pemberi semangat. Kita ice breaking sebentar ya. Yuk silakan semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Stand up please. Yuk. Ice breaking kali ini kita berlatih tentang konsentrasi. Nah, kita berlatih tentang konsentrasi. Karena sudah siap, jadi saya ingin kalian ngerti masih konsentrasi apa tidak ya, masih bisa mengikuti pembelajaran pas yang ini apa tidak ya. Ice breakingnya atau gamenya kali ini nanti kalau saya bilang sebut sebetulnya besar apa kecil? Besar. Tapi nanti besar. Kalau kuda itu besar apa kecil? Kuda itu sebenarnya kan secara nyata itu besar, tapi nanti kalau kuda itu nanti anak-anak bilang Kecil. Tetapi kalau semut harus Besar. Siap oke? Siap. Ya, sekarang kita bertepuk tangan bareng sambil bernyanyi ku. Oke? Dan nanti yang saya jeda gitu berarti dia yang harus menjawab. Paham ya? Oke. Untuk melatih konsentrasi dan kefokusan kalian siapa? Oke, yuk. 1, 2, 3, go on. Betul apa salah? Ya, konsentrasi. Lagi. Ya, bagus. Masih fokus, lanjut. Udah, betul. Kecil. Besar. Ya, bagus. Besar. Ya, harusnya kalau ada besar tangannya juga Besar. ya, besar gitu. Oke. Nah, ternyata masih banyak yang konsentrasi atau fokus pada pelajaran siang hari ini. Ini game yang pertama. Ini capek tidak anak-anak? Betul. Tidak capek? Kalau capek nanti bisik-bisikan dulu dengan temannya satu ini. Kalau tidak capek berarti silakan. Oke, silakan kembali. Baik anak-anak, kita langsung saja jelaskan tentang materi kali ini. Ya, sudah pernah mendengar apa itu budaya positif? Belum. Belum. Mungkin baru sekali ini ya mendengarnya ya. Ya, nanti kita akan kenalkan apa sih yang namanya budaya positif itu. Nanti akan kita kenalkan, akan kita jelaskan biar anak-anak lebih paham dan nanti bisa menjalankan apa yang namanya itu budaya positif. Yang haus boleh minum ya. Yang haus boleh minum. Nah, kalau minum boleh, tapi kalau makan jangan dong. Kan ini masih di kelas dan masih pelajaran. Jadi kalau minum boleh. Oke, ya ini judulnya materi kita hari ini adalah budaya positif. Nah, budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, nanti di sini akan kita kupas bareng-bareng. Nah, budaya positif, pengertian dari budaya positif itu sendiri. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Coba diulangi lagi apa yang saya baca.
Yang suaranya keras, coba Dava. Dava, coba dibaca lagi Dava. Yang keras. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Oke. Coba sebelum kita lanjut saya tanya dulu. Selama ini kalian pernah tidak merasa melakukan sesuatu aktivitas yang itu ternyata berdampak positif bagi sekeliling? Nah, di sekolah atau di rumah? Kalau di sekolah contohnya apa yang sudah pernah kalian lakukan? Piket, Piket. membayar kas. Nah, piket membayar kas. Membayar kas itu. Dampaknya apa kalau anak-anak piket mengerjakan tugas kalian sebagai guru piket atau yang bertanggung jawab membersihkan kelas pada hari itu? Mengakibatkan apa atau dampaknya apa bagi teman-temanku satu kelas, bagi kelasmu itu tersendiri? Ada yang bisa mencoba menjelaskan? Nyaman di kelas. Apa lagi? Kalau kelasnya terlihat bersih. Selain merasa nyaman, enak dipandang. Nah, itu dampak untuk situasi atau kenyamanan bagi kita. Kemudian kalau untuk teman-temanmu sendiri, kalau tidak piket kan mungkin satu dampaknya pasti di dibenerin bahasa Jawanya. Nah, apalagi dirasani. Nah, jatah piket kena guru piket. Nah, itu kan sudah menimbulkan pikiran yang negatif. Jadi kalau tidak piket dampaknya seperti itu. Tapi kalau kalian melaksanakan piket itu sendiri, dampaknya apa bagi teman-teman? Ada contohnya hari ini yang piket siapa? Saya. Amel sama Fardan sama Gabriel. Nah, saya tanya, Abdi, kan tadi temanku sudah piket, ya toh? Kamu merasa bagaimana setelah semua kelas dibersihkan? Nah, apa yang kamu rasakan? Merasa nyaman, selain nyaman. Mungkin Julfa selain merasa nyaman, Abdi tadi merasa nyaman. Kalau kamu merasa apa setelah temanku sudah melaksanakan tugasnya? Enak dilihat. Ya, selain itu apa? Kita jadi merasa lebih fokus dalam belajar. Nah, itu. Jadi apapun yang aktivitas itu positif, itu akan menimbulkan positif juga untuk orang lain. Ya. Jadi sekali lagi anak-anak wajib atau selalu mengerjakan yang mengakibatkan hal-hal baik untuk diri kita sendiri, terlebih untuk orang lain. Itu tadi baru budaya positif, yaitu kita mengerjakan piket di kelas. Yuk kita lanjut lagi. Masih lanjut dari piket itu tadi, itu akan membentuk pribadi yang bagaimana bagi petugas piketnya. Akan bentuk karakter yang seperti apa? Disiplin dan tanggung jawab. Nah, terus tadi ada yang bilang membayar kas. Kalau kita rutin membayar kas itu adalah salah satu bentuk kewajiban kita sebagai anggota kelas di kelas itu kalau kita bayarnya rutin berarti kita juga akan membentuk karakter yang seperti apa? Karakter yang bagaimana? Sama, bertanggung jawab. Kedua, akan memupuk kekompakan dengan temannya. Nah, itu contoh budaya positif yang ternyata anak-anak sudah lakukan tanpa kalian sadari, ya kan? Nah, itu. Kemudian kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang sudah paham, sudah ngerti apa itu budaya positif. Jadi mulai hari ini, harapannya Bu Nurul, silahkan kalian itu selalu melaksanakan pembiasaan yang mana itu membentuk nilai positif dan membentuk karakter kalian menjadi lebih baik. Ya, selain tadi contohnya membayar kas dan piket. Oke. Nah, penerapan budaya positif. Di mana budaya positif itu diterapkan? Budaya positif wajib diterapkan dimanapun kita berbicara. Coba sekarang Isal membaca. Coba
dibaca. Gimana budaya positif? Yang keras. Budaya positif wajib diterapkan dimanapun kita berbicara, seperti pepatah yang sering kita dengar, di mana bumi dipijak, di situ langit diunjung. Artinya di mana kamu berada, peraturan wajib dilaksanakan. Ya. Nah, jadi budaya positif itu wajib diterapkan atau dilaksanakan dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak. Anak-anak sering dengar apa namanya pepatah yang seperti ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kalian berada, mungkin sekarang di kelas, nanti di luar kelas, nanti di rumah, nanti di masyarakat, itu harus peraturan-peraturan harus tetap dilaksanakan. Terus budaya positif ini kalau kita bicara, kita jelaskan dulu penerapannya di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah nanti anak-anak akan diberikan beberapa peraturan, mungkin akan dibentuk oleh wali kelas nanti atau peraturan yang secara umum di sekolah kita. Ada yang bisa menyebutkan salah satu peraturan umum yang dikeluarkan oleh sekolah kita. Rambut harus 1, 2, 1. Sudahkah di kelas ini mematuhi peraturan tersebut? Sudah. Saya lihat masih ada beberapa anak yang belum. Berarti dia tidak mengindahkan peraturan itu. Ya, padahal setiap peraturan itu pasti ada konsekuensi. Ini kalau di sekolah kita seandainya tidak mematuhi peraturan tersebut, apa yang diberikan oleh sekolah? Maksudnya konsekuensi apa yang diberikan oleh sekolah? Konsekuensi umum ya, pasti selalu di sekolah. Selain rambut, ini kan bagi yang laki-laki. Tidak boleh membawa HP. Tidak boleh membawa HP. Terkhusus untuk yang perempuan, adakah? Tidak boleh berdandan. Tidak boleh berdandan. Ya, ini ada anak yang suka berdandan. Ada. Ada. Nah, Nah, berarti dia sudah tidak mematuhi peraturan sekolah kita. Kalian boleh berdandan 1 kalau kalian sudah kerja. Ya, boleh silahkan berdandan. Jangan meniru ibu guru yang sekarang ibu guru kan bisa boleh kok pakai lipstik, kok pakai gincu, pakai pensil alis dan sebagainya. Jangan ditiru. Kenapa? Karena kita ibu guru ini pertama kita sudah dewasa, sudah paham apa yang mau dilakukan yang terbaik untuk diri kita. Kedua, kita ini seorang pendidik, dengan kita berpenampilan yang baik, yang enak dilihat, harapannya murid akan lebih senang melihat kita berpenampilan fresh, berpenampilan yang lebih menarik, tetapi tidak boleh berlebihan. Seorang guru berdandan boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Jadi kalian jangan meniru ibu guru yang mengajar kalian, oh bu guru boleh pakai ini kak. Nah, bu guru ini kami sudah dewasa, sudah paham apa yang boleh dipakai, apa yang tidak boleh dipakai. Jadi anak-anak sekalian tidak boleh meniru, tidak boleh mencontoh hal yang itu. Tetapi hal yang baik-baik yang lainnya wajib dicontoh, wajib ditiru. Ya. Kalau anak sekolah kenapa kok tidak boleh dandan? 1, kalian ini masih kecil, kalian ini masih terkategori sebagai anak-anak karena masih di bawah 17 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dibenarkan seorang siswa itu berdandan seperti orang yang sudah bekerja, tidak boleh. Ketiga, kalian ini masih kulitnya itu masih bagus. Kulit seperti kalian ini yang sudah
bagus alami, nanti kalau dikasih neko-neko tidak cocok, itu akan mengakibatkan hal yang tidak baik. Nah, Bu Nurul sudah pernah memberi contoh kan dulu, ada seorang siswa, tapi kakak kelas kalian sudah dari sekolah dulu yang lama itu dulu kulitnya bersih, tidak begitu putih, tapi bersih. Tetapi begitu dia mencoba dengan skincare, nah skincare apa yang dipakai, beberapa minggu, bulan itu kelihatan bagus. Entah kenapa, apakah dia terus stop atau bagaimana, itu kulitnya jadi rusaknya jadi timbul jerawatnya itu nggak cuma jerawat yang kecil-kecil itu, nggak jerawatnya yang besar-besar itu, yang besar-besar merah-merah, jadi menakutkan intinya. Padahal awalnya bagus, meskipun nggak putih tapi bersih, karena tidak cocok. Nah kemudian contoh yang lain itu juga sama, dia sudah putih sebenarnya, sudah bersih, tetapi tetap pengen putih lagi, dikasih skincare, jadi putihnya malah bikin pucet, mayat, jadi nggak kelihatan seger. Itu ada bukti, itu nyata, dan itu kakak kelas kalian dulu sudah lulus, mungkin nanti sekarang sudah kuliah. Ya, jadi kalian ini kulitnya masih bersih, masih alami, nggak usah dikasih apa-apa, sudah bagus. Tidak, apalagi sampai berdandan pakai gincu kalau yang Bu Nurul ini tidak boleh. Ya, nggak boleh. Anak seusia ini masih kelihatan wajah-wajah ibunya, wajah-wajah remajanya. Nanti kalau pakai gincu nanti akan kelihatan lebih tua dari usia. Ya, lebih tua dari usia. Jadi jangan sekali-kali bergincu. Selain menambah kesan lebih tua, lipstik yang kurang baik kualitasnya itu akan merusak bibir juga, akan merusak kelembapan bibir. Jadi bibirnya orang tambah api, ini tambah kering, kadang malah jadi pecah-pecah. Selain itu juga mengakibatkan kalau itu yang dipakai itu kualitasnya kurang bagus, nanti akan menyebabkan bibirnya jadi menghitam kalau tidak dikasih gincu. Kan ada loh yang ini, aku waktu kecil bibir kurang yang ini orang biru, orang hitam, masa ini sesuai hitam ya. Mungkin karena pemakaian lipstik yang tidak cocok, kualitasnya kurang baik, dan bahan yang kurang baik, jadi ya paham ya, yang khusus perempuan ya. Kemudian juga tidak boleh, kalian ini semua berjilbab, ya, berjilbab, tapi nang jero ini di dalam jilbabnya atau rambutnya disembelih warna ambang, warna biru, warna hijau, tidak boleh. Memang dari segi agama boleh nyemir selain warna hitam boleh, tetapi kalian ini kan masih kecil, masih siswa, masih pelajar, tidak boleh mewarnai rambut